Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar mengenai trauma toraks ya. Nah, ini tadi per abdomenan, sekarang per toraksan. Oke, nah kita akan belajar hal-hal ini, kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, saya akan review sedikit ya, ada apa saja sih di dalam toraks itu. Ada tulang-tulangnya ya, yaitu costa atau iga ya. Lalu sternum, ada di dalamnya ada trakea, ada bronkus, ada bronchiolus ya. Ada alveolus ya, ada paru-paru, ada jantung dan ada pembuluh darah besar ya, aorta. Jadi di sana ada benda-benda seperti ini. Jadi kita akan mendiskusikan mengenai kalau terjadi apa-apa di toraks ini gimana dan penyakitnya apa saja ya. Oke, nah mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik ya, inspeksinya gimana, apakah simetris atau tidak. Lalu ketika diauskultasi bagaimana bunyinya ya. Coba menurut Bapak Ibu masih ingat bunyi napas normal namanya apa di auskultasi? Vesikular, Mem. Vesikular. Aduh, terima kasih ya. Vesikular, betul sekali ya. Jadi ingat ya, apakah dia vesikular kiri dan kanannya. Lalu palpasi, lalu perkusi ya. Ketika ada perkusi, apa namanya itu kalau laporannya normal? Tung, 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 tung. Sonor. Ah, sonor ya. Kalau bunyinya nyaring namanya apa? Timpani. Hipersonor. Hipersonor ya. Terima kasih ya. Hipersonor. Kalau timpani itu di perut ya, timpani namanya ya. Kalau misalnya bunyinya dep 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 dep, dep. Nah, itu apa? Redup ya, bunyinya redup gitu ya. Jadi ada sonor, ada redup, ada hipersonor ya. Jadi mengingatkan kembali Bapak Ibu ya, nanti kan siapa tahu Bapak Ibu berminat untuk melanjutkan profesi, nanti kan banyak laporan yang akan ditulis oleh Bapak Ibu ya. Oke, lalu untuk di pernapasan dan toraks ya, tentu saja kita akan melihat apakah pasien ini membutuhkan AGD ya atau blood gas analysis. Lalu tentu saja darah lengkap selalu dicek ya. Ada di ronsen, ada bisa di CT scan, bisa di MRI juga pemeriksaan penunjangnya. Ya, silahkan nanti ketika Bapak Ibu menyusun laporan kasus itu bisa disertakan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya tidak akan bahas di sini. Nah, kita akan bahas yang ini ya, tension pneumotoraks, open pneumotoraks, hemotoraks, tamponade, lalu flail chest ya. Yang lainnya saya tidak akan bahas hari ini. Untuk patofisiologi saya pikir kita skip dulu ya di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ya. Yang pasti sih ada terjadi jika ada gangguan pertukaran gas, dia bisa ada hipoperfusi dan nantinya bisa jadi asidosis metabolik atau respiratorik atau alkalosis ya. Jadi bisa nanti ada macam-macam yang terjadi ketika ada gangguan pertukaran gas. Oke, nah kita akan ke sini. Baik, sekarang adalah yang pertama kita akan bahas mengenai tension pneumotoraks ya. Tension pneumotoraks khas ciri-cirinya sebetulnya mirip dengan yang sesak-sesak lainnya, misalnya aduh nyeri dada gitu ya, ada terus sudah gitu ketika tarik napas dia makin sakit gitu kan. Lalu sesak napas ya. Nah, tapi yang pasti dia ada deviasi trakea ya, deviasi trakea ke arah yang sehat ya, ke arah yang lebih sehat, dia akan deviasi akan miring. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pemeriksaan fisik akan pas ngerabat trakeanya kok miring gitu, kok miring ke arah kiri. Nah, berarti yang sebelah kirinya yang lebih bagus ya. Nah, ada hipotensi dan juga ketika Bapak Ibu auskultasi nih, kok yang kiri vesikular nih, bagus ya, tapi yang kanan kok saya nggak bisa dengar apa-apa gitu. Nah, kok suara nafasnya tidak ada gitu kan ya. Nah, itu jangan-jangan terjadi tension pneumotoraks ya. Tindakannya apa Bapak Ibu yang bisa dilakukan? Tindakan kolaborasinya selain memberi oksigen tentu saja ya. Needle thoracostomy, Mem. Needle thoracostomy atau needle thoracosintesis. Dimasukkannya di ICS berapa Pak? Ditusuknya Pak? Mem. Kalau tak salah. Nah, berapa Pak? Antara 3 dan 4, Mem. 3 dan 4. 45, Mem. 56. Kok jangan makin bawah? Jangan makin bawah Bapak Ibu ya. Lidl.
Nah, ini kan ya ICS berapa Bapak Ibu? Mem. 5, Mem. Kok 5? Jangan Tiga, terlalu tiga. bawah. Antara 3 dan 4, 2 Mem. dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. Ini jadi kayak di pasar ya. 3, 3, 2, 2 gitu ya. Udahlah 2005 gitu kan ya. Sudahlah jadi gorengan ya. Nah, Bapak Ibu ingat kalau tension pneumotoraks kan udara yang terjebak ya. Kalau udara itu akan lebih atas. Jadi tidak mungkin di 4 dan 5 Bapak Ibu. Ya, bukan tidak mungkin sih, tapi dihindari sebetulnya ya. Jangan di 4 dan 5 karena kalau udara itu ikutin gravitasi dia lebih di atas ya. Jadi kemungkinan 2 dan 3 ya. Jadi tidak di 4 dan 5. Kalau 4 dan 5 itu untuk hemotoraks ya, yang darah akan ada di lebih bawah. Oke. Jadi yang pertama intervensi tentu saja ABC, fase oksigen, needle decompression atau tadi needle thoracocentesis, needle apa Pak tadi Pak yang Pak Ade bilang? Needle apa ya? Needle thoracotomy ya? Pak, needle apa Pak tadi? Needle thoracostomy, Mem. Needle thoracotomy ya, thoracostomy. Oke, itu juga bisa disebutnya. Pokoknya ada needle-needlenya lah ya. Nah, itu penanganan untuk tension pneumotoraks ya. Lalu ada juga pasang chest tube atau WSD ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, untuk misalnya open pneumotoraks yang tadi kasus yang pasien pertama tadi yang datang ke UGD yang pertama kali ditolongin sama Bapak Ibu itu ditusuknya di perut. Nah, jika ada pasien yang ditusuknya di dada, jebles gitu ya, terus ditarik lagi nih si pisaunya gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan open pneumotoraks ya. Jadi ada udara yang terjebak di dalam tapi jadi nggak bisa keluar ya. Nah, open pneumotoraks bagaimana intervensinya? Memakai occlusive dressing ya. Jadi atau namanya sucking chest wound. Jadi karena gitu kayak diisep gitu ya, di lukanya tuh ada yang gelembung lalu ada diisep gitu kan kalau open pneumotoraks karena ada luka terbukanya. Sehingga penanganannya adalah occlusive dressing atau disebutnya balutan 3 sisi ya. Seperti apa sih balutan 3 sisi? Mari kita lihat ya. Oke. Oh, age restricted ya. Baik, saya stop sharing dulu. Rupanya nggak bisa diputerin di sini karena terlalu mengerikan kali ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini kejadian ada yang ngevideoin di UGD ya, dan saya pikir itu contoh yang bagus untuk memperlihatkan bagaimana caranya memberikan occlusive dressing ya. Izin Bapak Ibu saya sharing ya di YouTube. Oke. Sudah terlihat di layar, mari kita lihat ini pasiennya di UGD ya Bapak Ibu ya. Progressing doctor. Please. Ready? You want to take the glove? Leave it flat. Tape it. Tape it on. Yeah, you can tape it actually. The 3 sides? For demonstrations. I mean, it has a chest tube, so 3 sides ain't gonna help. You should give me bigger tape. Bigger tape. All the way around. It's going to go all the way around. Here. Okay. Another one. Good. One more. Got it. Put the tape up. The tape is not sticky. Oh, get some better tape. Don't get It's them real. okay. Oke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat tadi? Occlusive dressing ya. Caranya adalah tadi ditutup dulu pakai kasa steril, lalu ditutup pakai yang tidak tembus udara ya. Lalu hanya 3 sisi aja ya, balutan 3 sisi, kasa occlusive 3 sisi. Jadi itu tujuannya adalah udara yang di luar tidak bisa masuk dan yang di dalam bisa keluar ya, masih ada ventilasinya untuk udara yang di dalam bisa keluar gitu. Jadi harapannya pasiennya akan tidak sesek yang tadi kita dengarkan ya, rasanya sesek banget gitu. Baru cuma dengerin aja, aduh ini pasienku sesek sekali gitu rasanya ya.
Nah, jadi itu hal yang bisa dilakukan untuk open pneumotoraks ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Izin dulu untuk sharing. Oke. Nah, kita ke flail chest sekarang ya. Ke flail chest. Flail chest adalah fraktur yang ada di lebih dari 2 dalam satu segmen gitu ya. Jadi untuk misalnya kasus kecelakaan yang ketabrak misalnya atau misalnya kena setir mobil gitu ya, atau membentur sesuatu dengan keras sehingga bisa terjadi flail chest ya. Tanda dan gejalanya adalah takipnu, tentu saja sesak napas. Lalu napasnya paradoksal, jadi di slide selanjutnya saya perlihatkan paradoksal breathing. Lalu hipoksia, kemungkinan ada hipoksia karena sesak napasnya, lalu nyeri karena ada fraktur di dalamnya. Nah, paradoksal breathing seperti ini maksudnya, jadi ketika dia inspirasi kan harusnya mengembang. Gitu ya. Jadi tapi dia masuk ke dalam yang bagian patahannya. Ketika ekspirasi harusnya kan dia mengembang keluar. Nah, maksudnya ke dalam. Nah, ini malah jadi keluar, kebalikannya gitu. Jadi paradoksal breathing itu terbalik ya, terbalik dengan gerakan dada yang lain. Kok ini kebalik gitu? Ada apa? Oh, paradoksal breathing. Ini khasnya pada flail chest ya, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut sekarang ke hemotoraks. Hemotoraks adanya darah di dalam rongga toraks ya. Jadi ini juga sesek karena darahnya bisa menekan paru-parunya sehingga pengembangannya tidak sempurna ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Coba saya ada soal ini Bapak Ibu ya. Coba sekarang dilihat baik-baik. Lalu yang mana jawabannya Bapak Ibu? Silahkan dibaca dulu, lalu silahkan di chat room ya. Jawabannya di chat aja. Ya, ini saya menemukan grup A dan grup B lagi ya di sini ya. Ada yang jawab A dan jawab B ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab yang ini ya, kita harus back dulu nih, harus kembali lagi kita ya ke slide yang sebelumnya ya. Nah, Bapak Ibu lihat penempatan chest tube ya, penempatan selang WSD gitu kan. Pada hemotoraks itu di bawah sebetulnya ya. Jadi ini gambarannya selangnya ke arah atas ya. Nah, tapi dia ditusuknya di bawah. Karena hemotoraks, karena darah itu lebih di bawah posisinya ya, tidak di atas. Kalau yang tadi tension pneumotoraks, dia akan lebih atas, udara adanya di atas. Oke. Jadi untuk menjawab yang ini, oh iya ABCD-nya nggak ada ya di sini. Aduh maafkan saya ya Bapak Ibu ya. Saya tulisin deh sekarang ya. Oke, saya izin. Oke, saya izin ini ya. Maafkan, ternyata ABCD-nya nggak ada ya. Oke, ini A, ini B, ini C, ya ini D. Oke. Nah, jadi yang mana yang betul Bapak Ibu? Jawabannya kira-kira yang mana? Oke, Bu Putri deh, Bu Putri Winasari. Nah, Bu Putri, boleh tahu jawabannya kenapa Ibu jawab A, Bu Putri? Atau mungkin Pak Reza? Pak Ade kali ini jawabnya B ya Pak? Ya, Mem. Ada alasannya, Mem. Oh iya, apa tuh Pak? Ya udahlah, alasannya apa Pak? Kan soalnya seorang mahasiswa perawat diminta untuk mengkaji balutan chest tube. Ketika pasien sudah terpasang balutan chest tube sudah terpasang
balutan chest tube, suruh mengkaji. Berarti kan Oke. kalau Terus? tikanya sudah terpasang, berarti ada baru 3 sisi yang tidak tembus udara, kan gitu, Mem. Ya, dibenerin, Mem, kalau salah, Mem. Oke, oke. Boleh, boleh. Itu bagus juga sih, betul juga ya. Mungkin saya yang kurang baik ya kata-kata di sini. Tapi nggak apa-apa, Pak. Itu bagus. Jadi, oh iya, saya jadi bisa melihat, oh berarti persepsi orang membaca soal ini bagaimana gitu ya. Oke, yang jawabnya A boleh dong dibantu jawab. Siapapun yang menjawab A di sini, boleh bantu jawabannya kenapa ya pilihnya yang A. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bantu jawab? Izin mau coba jawab, Mem. Boleh, boleh, silakan Bu. Di kasus ini kan intervensinya pada hematotorak ya. Terus pasiennya udah kepasang balutan chest tube, otomatis sudah kepasang USD. Jadi kalau hematotorak kan darah itu sifatnya di bawah gitu ya, Mem. Menurut gravitasi cairan. Kalau USD sih biasanya dipasang di ICS 5 atau 6 kayaknya ya. Jadi penempatan chest tube-nya di interkostal 5. Oke. Siap, terima kasih ya Bu Ade ya. Nah, jadi Pak Ade Kurniawan, kali ini jawaban yang tepat adalah dari Ibu Ade ya. Nah, jadi Salah lagi. nggak apa-apa Pak, kan belum ujian ya. Nanti biar kalau ujian bisa ya. Nggak apa-apa, jangan sedih ya Pak. Itu saya kirimin permen online ya buat Bapak ya. Oke, Pak. Jadi Bapak, maafkan. Bapak Ibu, jadi ini adalah misalnya Bapak Ibu sebagai mentor, lalu ada mahasiswanya Univ Awabros nih. Dek, cekin dong itu pasiennya hemotoraks ya. Kamu cekin dong, nanti balik lagi ke kakak. Coba ceritain kamu temuin apa aja pengkajiannya. Nah, itu ceritanya ya. Ini soalnya dimaksudkan demikian kasusnya ya. Jadi, nah ketika dia melapor, oh Kak, ada penempatan, ada chest tube-nya nih Kak di ICS 5. Ya, betul Pak, sudah tertutup balutan, tentu saja ya. Tapi masalahnya kalau pakai WSD kan tidak 3 sisi. Ya, yang 3 sisi ini tadi ya untuk kasus open pneumotoraks ya. Nah, kalau chest tube-nya di interkosta 2 di atas, ini kemungkinan pasiennya tension pneumotoraks. Ya, yang tadi yang dimasukin needle gitu kan di ICS 2. Nah, perikardiosintesis ini untuk kasus berikutnya yaitu cardiac tamponade ya. Oke, semoga cukup jelas di sini. Kita next dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, cardiac tamponade ini adalah kasus yang mengancam nyawa karena adanya cairan yang terjebak gitu ya, yang terjebak dalam perikardial sehingga denyutan jantungnya akan tertutup oleh cairan yang makin lama makin banyak gitu sehingga pompa jantungnya akan tidak maksimal ya. Nah, ada back triad atau trias back namanya, yaitu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar di sini adanya hipotensi. Jadi tanda khasnya adalah hipotensi. Ada JVP-nya meninggi ya, JVP. Jadi terlihat oh kok JVP-nya tinggi ya gitu. Lalu heart sound atau bunyi jantungnya akan kayak ditutup gitu ya. Jadi seperti ditutup. Nah, jadi ada menjauh gitu, suara jantungnya menjauh gitu. Kalau di soal-soal sih biasa ditulisnya suara jantung menjauh ya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Ini tanda ini ada beberapa kali saya ikut review materi buat UKOM, soal UKOM ini suka keluar ya. Jadi misalnya sebutkan atau misalnya manakah yang tidak termasuk ke dalam tanda dan gejala dari trias back dari cardiac tamponade ya. Nah, ini adalah tanda dan gejalanya yang Bapak Ibu perlu ingat. JVP-nya meninggi ya, hipotensi lalu suara jantungnya menjauh ya. Intervensinya yaitu dilakukan perikardiosintesis. Bisa dilakukan di ICU, bisa dilakukan di OK ya. Oke. Untuk kasus-kasus yang lain dan juga untuk umumnya pada traumatoraks, tentu saja kita perlu memprioritaskan tindakan ya. Ingat ABC betul. Di sini jika masalahnya di breathing, di pernapasan, Bapak Ibu pastikan ventilasinya bagus ya, jika perlu diintubasi. Ya, lalu tadi kita bahas berkali-kali tentang torakostomi dan chest tube
ya. Lalu jika adanya cairan yang menyebabkan hipovolemik, tentu saja perlu perhatikan circulation-nya ya. Loading cairan perlu, atau misalnya mungkin perlu transfusi ya. Kalau misalnya tidak ada kontraindikasinya, alangkah lebih baik pasiennya diposisikan semivolen ya. Untuk perawat bagaimana memonitornya, perlu lihat apakah chest tube yang dipasang udah benar, misalnya ada gelembung di WSD-nya, ataukah memang membuat pasiennya lebih stabil, lebih bernapas lebih baik ya. Kesadarannya bagaimana ya, level of consciousness, LOC itu kesadaran, tingkat kesadarannya bagaimana, mendingan atau tidak gitu ya. Lalu saturasi O2-nya bagaimana, bagus atau tidak, normal atau tidak, bagaimana vital sign-nya sama pain scale. Lalu jangan lupa urine output-nya tetap dicek juga ya, apakah ada kekurangan cairan sehingga terlihat kok urinnya jadi sedikit, kok ini pasiennya intake output-nya kok nggak balance gitu, jadi perlu dilihat ya, sehingga perlu dievaluasi. Untuk masalah keperawatannya, misalnya adakah gangguan jalan napas, adakah gangguan pola nafas tidak efektif, atau adakah gangguan pertukaran gas, ya, ada penurunan kardiak output, atau ada intoleransi aktivitas, lalu gangguan mobilitas fisik ya di sini ya, dan yang lain-lainnya. Oke. Mengingatkan Bapak Ibu untuk mau di SDKI ataupun di Nanda mengambil diagnosa, selalu membaca definisinya atau deskripsinya, apakah memang sesuai dengan pasien yang Bapak Ibu rawat saat itu, sesuai nggak sih ini gitu ya. Lalu ingat DODS-nya ya, defining karakteristik, dan juga berhubungan dengannya ya, karena yang saya temukan kalau saya membaca laporan kasus mahasiswa profesi, suka berhubungan dengannya, suka ngaco ya, kayak suka-sukanya aja membuatnya ya, dari mana saya bilang. Padahal di buku SDKI atau di Nanda tuh disediakan, jadi tinggal diambil aja ya. Berhubungan dengannya berhubungan dengan apa ya, ada di sini. Ini contohnya yang Nanda ya. Oke, baik. Nah, untuk seperti yang ini kita kerjakan bareng-bareng sekarang ya, kita diskusikan, oke. Seorang pria 27 tahun kecelakaan, nabrak ya. Udah gitu nggak pakai sabuk pengaman. Pasien tersebut mabuk. Lalu ada sebotol whisky di kursinya, ya, ada bekas mabuk nih gitu, bekas dia mabuk-mabukan. Lalu tanda-tanda vitalnya 90/70, nadi 110, respirasinya 36, ya. GCS-nya 15, masih alert ya, jalan napasnya paten, skala nyerinya 9 dari 10. Pasiennya mengalami distensi vena jugularis, vena leher, vena jugularis, dan deviasi trakea. Dengan tidak ada suara nafas di sebelah kanan. Jarum sudah ditusuk di ICS-2. Ya. Oke, kira-kira menurut Bapak Ibu mengalami apa nih pasiennya? Mem. Ya. Tension pneumotoraks. Yes. Kardiak tamponade. Hah? Yakin kardiak tamponade? Kardiak tamponade sih bisa sih ya, ada distensi vena jugular dan hipotensi. Boleh, boleh. Tapi ini ke arahnya ke arah ini. Udah ada nih, udah ada penanganannya nih. Ya. Nggak ada suara napas nih sebelah nih. Jadi ini penyakitnya adalah ya tension pneumotoraks ya. Tension pneumo ya, oke. Aduh, saya susah nulis pakai ini ya. Pneumo. Ya Allah, susah banget nulis pakai ini ya. Pneumotoraks. Oke, kira-kira data apa yang masih Bapak Ibu butuhkan di sini? Datanya apa Bapak Ibu yang masih dibutuhkan? Sudah ketemu udah data dari pasien gitu, Mem. Iya, iya. Data di sini apa yang dibutuhkan ya kalau misalnya Bapak Ibu merawat pasien begini nih. Kira-kira Bapak Ibu mau cari data apa lagi ya? Foto ronsen toraks. Nah, iya, ya ronsen toraksnya belum ya. Belum ada. Terus apa lagi kira-kira? Analisa gas darahnya, Mem. AGD. Iya, dia sesak napas ya. RR 36. Tensinya rendah ya. AGD, good. Apalagi Bapak Ibu? EKG, Mem. EKG boleh lah ya. EKG boleh ya. Supaya kita lihat ini masalahnya di jantung apa di parunya murni ya.
Oke, lalu apa lagi Bapak Ibu? Hasil lab, Mem. Hasil lab boleh ya, hasil lab ya, hasil lab darah yang lain ya. Misalnya darah lengkap ya Bu ya. Nah, misalnya darah lengkap ya. Oke. Kita sekarang ke masalah keperawatan. Oke. Masalah keperawatan kira-kira apa Bapak Ibu? Masa keperawatannya, Mem. Ya, apa tuh? Gangguan pertukaran gas Gangguan pertukaran gas. atau pola napas tidak efektif, Mem. Lebih cocoknya pola nafas ya. Karena di RR-nya 36 ya. 36. Ya, Mem. Lalu suara nafasnya hilang sebelah. Hmm. Terus deviasi trakea ya. Jadi lebih tepat pola napas tidak efektif ya. Nanti kalau sudah ada AGD-nya baru boleh ya, baru lihat apakah dia ada gangguan pertukaran gas ya. Oke, kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Nyeri, Mem. Nyeri. Yes, betul ya, nyeri. Ya, betul. Skala nyerinya 9 dari 10. Apalagi? Mobilisasi, Mem. Mobilisasi aktivitas. Intoleransi aktivitas. Boleh ya. Intoleransi aktivitas. Lalu apalagi? Tensinya mau diapain Bapak Ibu, tensi nadinya ini? Kekurangan volume cairan. Kekurangan volume cairan atau apa? Risiko bisa ya. Penurunan apa? Curahan. Iya, cardiac output ya. Iya, karena kan dia sebenarnya udah turun sih ya. Nggak pakai risiko pun bisa. Aktual pun ini bisa ya, karena dia udah 90/70, nadanya 110. Oke, good Bapak Ibu ya, bagus sekali. Kita sekarang ke intervensi yuk Bapak Ibu. Nah, kira-kira intervensinya apa Bapak Ibu untuk pasien ini? Kasih itu, Mem. Kasih bantu alat napas kayak oksigen. Intervensinya kita di sini ya, aduh jadi kecil-kecil ya. Intervensi tentu saja ABC ya. Nah, tangannya ABC-nya, betul. Kasih oksigen, betul. Kasih apa lagi Bapak Ibu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ada yang sudah kasih infus belum? Belum, kayak ada soal. Pasang IV lain. Iya, pada kemana nih Bapak Ibu yang lain ya? Pasang Iya, IV lain. pasang IV lain, betul ya. Kasih cairan ya. Mending cairan dong, gitu. Tensinya segitu. Apalagi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan? Kolaborasi pemberian analgetik mungkin, Mem. Betul sekali ya. Kolaborasi analgetik, sakit nih pasiennya ya. Analgetik, good ya. Dan hubungi keluarga ya. Ini nih siapa nih, anaknya siapa gitu kan, kecelakaan di UGD ya. Oke Bapak Ibu, bagus sekali ya. Bapak Ibu sudah mengerjakan dengan baik nih ya. Jadi saya yakin nanti kalau ada kasus-kasus begini kita bisa kerjakan lagi ya bersama-sama. Oke, kita coba lihat sebentar. Oke, referensinya ini sudah selesai Bapak Ibu materi kita ya. Ada yang ingin ditanyakan?